kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berkumpul lewat Zoom ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati saudara kami Samuel Tuhan yang membagikan firman-Nya Tuhan. Tuhan, ajar kami akan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Sebentar kita nunggu ada yang ini connection dulu, Pak Heri. Oke, puji Tuhan. Oke, pada pagi hari ini kita pelajaran terakhir tentang bekerja. Nah, ini kasih judul namanya Berkat Tuhan dalam Pekerjaan. Berkat Tuhan dalam Pekerjaan. Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi di ayat ini mengatakan bahwa ada berkat Tuhan di dalam kita bekerja. Salah satunya adalah kita bisa menikmati
hasil jeripayah yang kita lakukan. Dan hasil jeripayah yang kita lakukan, firman Tuhan katakan itu pun adalah pemberian Allah, ya. Oke. Nah, ada akibat dosa, ya. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau itu dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, akibat daripada satu dosa manusia, Adam dan Hawa, maka firman Tuhan katakan bahwa kita akan bersusah payah di dalam mencari rezeki. Ya, jadi akibat dosa itu bukan akhirnya jadi kita bekerja, bukan. Bekerja itu memang kehendak Tuhan. Kita udah belajar di awal ya, di minggu pertama. Nah, bekerja itu adalah kehendak Tuhan dan itu adalah tabiat Tuhan. Nah, namun akibat dosa membuat kita bersusah payah. Kenapa bersusah payah? Yang pertama adalah jadi bekerja bukan akibat dosa, tetapi dosalah membuat manusia bekerja dengan bersusah payah. Karena apa? Pertama adalah ada kerusakan citra diri. Di mana citra diri Allah itu adalah rajin, citra diri Allah itu punya satu passion yang luar biasa di dalam bekerja. Citra diri itu rusak di dalam diri kita, membuat kita malas, membuat kita senang di dalam keadaan zona nyaman kalau orang bilang seperti itu. Nah, ini yang membuat jadi bersusah payah. Kenapa? Kita harus melawan diri kita sendiri dari keengganan, dari ketidakmauan maju, dari banyak alasan, dari banyak hanya lip service seperti kayak gitu. Nah, itu kita harus lawan. Kenapa? Sehingga apa? Sehingga kita menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, oke ya, kita nggak perlu bahas terlalu dalam. Terus akibat dosa juga itu alam ini dikutuk. Tanah ini tadi katakan tanah ini menjadi terkutuk. Apa yang menyebabkan? Ternyata dosa ini tidak main-main. Akibat dosa ini mengubah keadaan alam. Sehingga muncullah bibit-bibit penyakit di situ. Nah, kebayangkan ketika terjadi bibit penyakit, otomatis ladang yang harus diusahakan itu menjadi banyak hal yang menjadi tantangan harus kita atasi dengan hama, dengan hal-hal seperti itu. Nah, terus juga akibat dosa manusia kan jadi egois, yang dimana Tuhan memerintahkan untuk memelihara dan mengembangkan. Tapi karena akibat dosa manusia jadi egois. Jadi mengeksploitasi alam. Dia mengeruk kekayaan alam tanpa memperhatikan lagi lingkungan berikutnya seperti apa. Kalau rekan-rekan pernah ke Belitung, lihat aja akibat dari eksploitasi alam. Kalau kita jalan-jalan kiri kanan itu, wah udah aja kubangan-kubangan seperti kayak gitu. Kalau ada orang yang butuh kayu di hutan, dia tinggal ambil, setelah itu tinggalkan. Akhirnya apa? Akibatnya muncullah bencana-bencana alam seperti banjir, kekeringan, bahkan terjadi perubahan-perubahan iklim yang ekstrim. Ini akibat apa? Akibat dosa. Sehingga ketika terjadi seperti itu, kita menjadi banyak tantangan ya. Ketika lihat kemarin di Jerman banjir, di Cina banjir, banyak yang meninggal seperti itu. Semua menjadi mencari rezeki itu menjadi ada banyak kesulitan, bersusah payah seperti itu. Nah, ini yang memang kita anak-anak Tuhan perlu menggaungkan bahwa kita harus belajar untuk tidak mengeksploitasi alam untuk demi kepentingan diri sendiri seperti itu. Oke ya. Nah, ini konsep rezeki, upah, ini umum lah ya. Saya tidak akan bahas nanti terlalu panjang di sini. Roma 4 ayat 4. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai haknya. Jadi makanya kenapa kalau kita bekerja maka kita akan mendapat hak kita. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi kalau saya sering bilang upah itu sebenarnya bonus dari Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan dapat bonus dari Tuhan berupa uang atau upah ya, seperti itu. Ini konsep rezeki. Nah, ini konsep rezeki ini berbeda dengan nasib ya. Nasib, oh Tuhan udah ngasih rezekinya misalnya, oh saya mah cuma 1 juta. Tuhan udah tentuin kalau saya kasih rezekinya 3 juta. Nah, ini ada konsep rezeki seperti ini. Ini adalah bicara keadilan Tuhan. Kita tahu bahwa rezeki itu dari Tuhan, ya. Rezeki itu dari Tuhan.
Nah, namun untuk menjemput rezeki berapa banyak itu ditentukan oleh aktivitas atau penjemputan seseorang atau manusia menjemput rezekinya Tuhan. Tuhan itu mau memberikan segalanya yang dia punya. Tapi tentunya kapasitas kita setiap kita berbeda-beda. Ya, jadi kalau kita pengen bisa menjemput rezeki yang Tuhan sediakan buat kita begitu banyak, maka di sini ada hal yang memang perlu kita tahu. Kita tahu ya, di sini tentunya ada kemampuan, ada personal value yaitu karakter. Ini harus digabungkan. Ya, berpikir benar, berucap benar, bertindak benar, berproses benar, jujur, yang kayak gini-gini personal value. Karena kalau misalnya orang hanya mengandalkan kemampuan saja, kepercayaan orang hilang. Karena apa? Kalau kita licik, kalau kita banyak dolak-dalik, orang tuh tahu. Walaupun kita punya kemampuan hebat, ya, orang tuh tahu nggak akan percaya. Dan ini tuh personal value itu biasanya hubungannya dengan bagaimana penyertaan Tuhan di sini. Kalau orang cheating, nggak benar, ini berkat Tuhan yang opportunity atau kesempatan itu seringkali hilang. Kenapa? Karena orang ini tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak hanya kemampuan, tapi personal value juga. Tapi kebalik, kalau orang hanya mengandalkan personal value, dia baik, jujur, rajin misalnya seperti itu, tapi kemampuannya nggak diasah, ya susah juga orang memberi kepercayaan lebih, masalahnya seperti itu. Jadi di personal value dan kemampuan ini harus kita gabung sehingga menjadi kualitas hidup kita. Nah, kualitas hidup kita ini yang memampukan kita menjemput rezeki daripada Tuhan. Jadi konsepnya tetap rezeki itu dari Tuhan, tapi berapa besar wadah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kualitas hidup kita. Jadi kita bangun kualitas hidup kita, maka rezeki ini adalah bonusnya sebenarnya. Kalau kita punya personal value bagus, kemampuan bagus, maka kita akan mampu menjemput rezeki yang Tuhan kasih. Ini konsep rezeki. Jadi tidak ada yang namanya, oh saya sudah dinasibkan untuk menjadi miskin. Saya sudah ditentukan Tuhan hanya menjadi orang sederhana. Nggak ada. Itu tergantung kualitas kita sebenarnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, berkat Tuhan dalam bekerja bagi orang percaya, bahwa kita harus di dalam bekerja ini melibatkan Tuhan supaya di dalam bekerja ada penyertaan Tuhan. Nah, kalau kita bekerja di dalam penyertaan Tuhan, dalam bekerja ini tentunya akan memunculkan karakter ilahi. Ya tadi kan rusak oleh dosa, ada malas, ya ada mungkin hidup semau saya, tidak disiplin, kehidupan kita ini tidak lagi fokus kepada apa yang Tuhan mau. Nah, tetapi di bekerja ini bagi anak Tuhan itu akan memunculkan karakter ilahi. Kalau orang masuk di dalam bekerja, ya itu orang itu secara tidak langsung akan rajin. Karena tiap hari mereka melakukan sesuatu dengan rutin, akhirnya jadi rajin. Tabiat malasnya hilang. Tekun juga muncul. Terus disiplin, masuk jam 7 misalnya. Atau yang ibu rumah tangga bangun jam sekian mulai masak gitu ya. Nah, itu tuh membuat karakter kita muncul yang namanya disiplin. Ya, kreativitas, ya. Belajar sesuatu yang belum bisa, akhirnya lihat oh ini masakan begini. Terus kita pikirin bagaimana menjadi lebih enak itu menjadi kreativitas, otak kita dibuat kreatif. Ketika ada tantangan di dalam pekerjaan, aduh ini susah nggak pantang menyerah, tapi berpikir bagaimana caranya. Oh ini kalau orang bilang di PPKM jam sekian, kreatif gitu, nggak menyerah ya udahlah terserah Tuhan, enggak, tapi kreatif gimana caranya supaya saya di dalam PPKM ini tetap menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Caranya ya pikirkan dan doakan, dan itu buat saya itu sesuatu yang harus terjadi gitu. Jadi kita tidak menyerah di dalam keadaan, pasrah di dalam keadaan. Nah, ini adalah memunculkan karakter ilahi karena Tuhan itu adalah rajin, tekun, disiplin, kreatif, tentunya memang tanpa pandang menyerah. Nah, yang kedua, di dalam bekerja itu akan kita ini akan berproses, ya, berproses, kita akan di situ akan mengalami banyak kesulitan tentunya. Nah, karena kita bersandar kepada Tuhan, kita selalu akan menemukan jalan keluar. Nah, ketika kita menemukan jalan keluar hari demi hari, ketika susah
jalan keluar, harus demi dapat hikmat dari Tuhan. Di situ justru kita bisa mengenal Tuhan, sehingga kita tahu, oh Tuhan saya ada Tuhan yang hidup, ya. Terus yang ketiga, kita dapat menjalankan misi Tuhan, ya, menjadi terang dan garam lewat kejujuran yang kita terapkan, lewat nilai-nilai firman Tuhan yang kita terapkan, keteladanan seperti itu. Jadi bekerja dalam berkat Tuhan itu adalah libatkan Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam bekerja. Jadi enggak abstrak. Gimana sih supaya hidup kita ini diberkati Tuhan? Pokoknya dekat sama Tuhan, pokoknya intim dengan Tuhan. Itu benar, kalimat itu enggak salah. Tapi kita tuh bingung, yang gimana sih dekat dengan Tuhan, gimana sih yang intim dengan Tuhan. Kalau saya di dalam dunia real tuh gini, orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan itu adalah menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan, dalam bekerja. Itu tuh orang dekat dengan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang tidak real gitu, seperti itu. Jadi teman-teman di sini kita belajar pada hari ini, bekerja dalam berkat Tuhan adalah kita selalu melibatkan Tuhan di dalam bekerja dan terapkan firman Tuhan di dalam bekerja. Ya, kalau kata Tuhan harus jujur, ya jujur. Kalau kata Tuhan tidak boleh bohong, ya jangan bohong di dalam bekerjaan. Kalau misalnya kita belajar firman Tuhan harus rajin, ya rajin. Seperti kalau kata firman Tuhan bekerja harus cerdas, ya harus cerdas. Kitanya harus nambahin kapasitas. Maka bekerja itu akan ada dalam berkat Tuhan. Ya, ini salah satu contoh kalau teman-teman mau baca, bacalah Yusuf. Bagaimana Yusuf kenapa bisa disertai, bisa sampai berhasil sedemikian rupa, 15 tahun dia berproses. Karena apa? Karena dia melibatkan Tuhan dan dia selalu menambahkan apa yang dia belum ngerti menjadi lebih ngerti seperti itu. Ya baca ya nanti kalau misalnya teman-teman pengen belajar Yusuf itu udah tokoh yang cukup menjadikan teladan bagi kita. Nah, ini ada satu contoh yang teman-teman juga pernah tahu ya tentang bagaimana Tuhan Yesus waktu itu ada murid-muridnya sudah mencari ikan dan mereka semalam-malaman tidak mencari ikan, sudah kerja keras, sudah melakukan apa, tapi mereka tidak mendapatkan satupun ikan. Nah, waktu itu Yesus datang ke mereka, terus Yesus bilang, pinjam ya perahunya. Nah, di situ itu kan ada banyak perahu, tapi waktu itu Tuhan minjem perahunya Simon dan Petrus ya, kalau nggak salah Simon ya, Simon. Boleh nggak pinjem? Kata Simon, oh boleh silakan. Dipakailah sama Tuhan Yesus waktu itu untuk berkhotbah, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Setelah selesai, lalu Tuhan bilang, yuk tebarin jala lagi. Nah, waktu suruh tebarin jala memang ada negosiasi, karena Petrus tahu bahwa ini siang hari, nggak mungkin kita dapat ikan lagi, seperti itulah keahlian-keahlian mereka ada di situ. Tapi Petrus tuh, Simon tuh bilang, ya udah karena Tuhan yang minta, oke lah saya tebarin. Ternyata apa hasilnya? Wow, luar biasa, ikan itu banyak. Nah, apa yang terjadi ketika berkat Tuhan itu ada? Petrus tuh melihat di sini, dia bilang gini, Tuhan, aku ini orang berdosa. Kan aneh kan? Bukan, oh Tuhan thank you untuk berkatnya, Tuhan terima kasih untuk berkat Tuhan yang begitu banyak. Dia bilang, Tuhan aku ini orang berdosa. Dari peristiwa itu kita melihat bahwa Simon mengenal Tuhan. Ternyata ada Tuhan di situ. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke Simon, nanti aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Di dalam satu proses ini kita melihat dalam satu cerita ini ada misi Tuhan di situ. Orang bekerja, orang melakukan sesuatu, mungkin ada keterbatasan ketika bekerja dan Tuhan menolong sesuatu dengan berkatnya yang luar biasa. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata Simon itu mulai mengenal Tuhan dan dia tahu apa yang dimau Tuhan dengan berkat yang dia terima. Ya salah satunya kalau kita lihat ini akhirnya dia meminta teman-teman untuk bantu dan akhirnya membagikan berkat itu tidak hanya untuk sendiri. Tetapi intinya adalah Simon dipanggil untuk menjadi penjala manusia dalam satu momen dia bekerja seperti itu. Ya. Nah ini peringatan buat yang workaholic dan pemalas. Bagi yang pemalas saya tidak akan jelaskan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, tetapi di Mazmur 127 ayat 2 itu ada kadang-kadang orang salah tafsir. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah katanya. Sebab ia atau Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Waduh.
Ini firman Tuhan bertolak belakang. Ternyata Tuhan memberkati orang waktu tidur. Ya sudah saja tidur. Tidur lagi, tidur lagi. Nah, tapi di Amsal bilang orang yang malas itu akan tidur sebentar melipat tangan, sebentar tidur lagi, dan akhirnya jatuhlah, datanglah kemiskinan melanda mereka. Seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud, yang diingin disampaikan di Mazmur 127 ayat 2 itu? Kalau kita baca ayat 1-nya, sia-sialah kalau orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangun. Ini ingin menggambarkan kepada kita boleh bekerja keras. Tuhan senang dengan kita kerja keras, tapi ada satu hal yang Tuhan mau kasih tahu. Kita tidak boleh melupakan yang namanya istirahat. Yang namanya karena tidur ini juga adalah berkat Tuhan. Tuhan membuat kita tidur supaya organ-organ tubuh kita sehat kembali. Ada orang yang bekerja dari pagi sampai akhirnya kesehatan dia itu rusak. Nah, itu Tuhan nggak mau. Ya, orang-orang yang workaholic itu artinya maksudnya dia bekerja tanpa tahu batas waktu. Ya, karena apa? Karena kekhawatiran dia kumpulkan harta sedemikian rupa, padahal dia udah harusnya istirahat. Dia nggak mau, dia kerja mungkin banting tulang sekian lama, akhirnya dia sakit. Nah, Tuhan bilang, berkat Tuhan itu juga diberikan walaupun kamu lagi tidur, katanya. Tuhan tetap memberikan berkat. Artinya apa? Nggak usah terlalu khawatir dengan apa yang kita cari. Tetapi bekerja keras harus, tetapi jangan workaholic. Ya. Kalau nasihat satu lagi di Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, terapkan. Maka semuanya itu bicara semuanya itu adalah bicara yang dicari bangsa-bangsa, yaitu makanan, minuman, sandang, papan, pangan, ya seperti itu akan ditambahkan menjadi bonus. Ya. Kalau kita udah kerja keras, kita hidup di dalam firman Tuhan, ini tuh bonus yang akan datang sama kita. Percaya firman Tuhan itu ya. Oke, lanjut. Nasihat firman Tuhan dalam bekerja. Ini cepat saja. Hidup kita juga harus benar sesuai firman Tuhan. Amsal 10 ayat 3-5. Tuhan tidak membiarkan orang benar, ya, orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita harus lebih giat lagi dalam bekerja. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ya, musim panas dikumpulkannya, dia bekerja keras, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Kita harus cerdas dan bijaksana dalam bekerja. Nah, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini maksudnya adalah jangan kita mendapatkan hasil upah kita berasal dari ketidakbenaran. Karena apa? Karena itu tidak membawa kehidupan. Jangan bawa hasil ladangmu itu hasil curian, hasil korupsi, hasil yang tidak benar. Karena apa? Karena itu tidak akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Saya pernah baca ayat, cuma lupa. Orang-orang yang mengumpulkan hartanya sekian banyak dari hasil yang nggak benar, itu nggak bisa dinikmati nantinya. Di akhir tuanya nggak akan bisa dinikmati. Mungkin banyak hartanya, tapi nggak bisa dinikmati. Entah apa yang akan terjadi, karena itu memang firman Tuhan. Jadi lebih baik, ada firman Tuhan katakan lebih baik, bukan artinya kita mau kecil upahnya. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan besar tidak dengan kebenaran, seperti itu. Jadi artinya menggambarkan lebih baik upah yang kecil dalam pengertian cukup itu disertai kebenaran, karena itu akan bisa dinikmati oleh hidup kita, ya. Oke. Berkat itu bukan hanya untuk diri sendiri. Ya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati, ya, jangan sombong kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan tentang kekayaan. Jangan show-show lah, buat apa, nggak ada gunanya. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu juga berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Ya, thank you Richard sudah mulai berbagi ivermectin, puji Tuhan. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup, ya, sebenarnya. Jadi kekayaan ini
bisa menjadi hidup yang sebenarnya ketika kita setelah keluarga tercukupi, kita boleh ambil bagian di dalam berbagi kepada orang lain. Karena apa? Karena itulah hidup sebenarnya. Karena kita akan membawa apa yang kita lakukan di dunia ini, ya. Kekayaannya nggak dibawa, tetapi apa yang kita lakukan itulah yang dibawa ke hadapan Tuhan. Kesimpulan, Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu apa yang saat ini kita peroleh itu dari Dia. Dan oleh Dia, kenapa oleh Dia? Karena kita diberikan kecerdasan, kepandaian, kemampuan. Oleh sebab itu balikan lagi lah semuanya itu bukan untuk kesombongan kita, tetapi bagikan Dia, ini bagi Tuhan kepada Dia. Makanya kalau kita dapat berkat Tuhan, kita akan bilang puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat itu. Jadi bukan karena kekuatan kita. Karena kalau kita dikasih sentil sakit sedikit aja, kasih batu aja di ginjalnya, nggak bisa kerja. Kasih pusing aja dikit, nggak akan bisa ngapa-ngapain. Jadi kita harus bersyukur kalau kita mampu bekerja rajin, mampu menghasilkan kekayaan, itu karena kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita boleh bersama-sama bilang, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari terakhir ini, minggu terakhir ini untuk kita belajar konsep tentang bekerja. Biarlah ini boleh menjadi paradigma kami yang baru, yang selama ini mungkin kita hanya melihat bahwa bekerja ini ya bekerja, tetapi kami boleh melihat sesuatu yang lebih daripada apa yang Tuhan percayakan kepada kami, bahwa bekerja adalah kehendak Tuhan, bahwa bekerja adalah ibadah, dan biarlah kami boleh bekerja sesuai taman kami masing-masing yang saat ini dipercayakan Tuhan. Bagi yang pensiun mungkin memelihara anak cucu untuk mendidik mereka, bagi yang masih diberikan ladang untuk bekerja di ladang pekerjaan, biarlah bekerja dengan sebaik-baiknya. Bagi ibu rumah tangga, biarlah dia punya ladang untuk anak-anaknya, untuk melayani suaminya. Dan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan.